Namun karena Anda takut, tidak percaya diri, selalu kemudian tidak mengerjakannya. Sedangkan talenta yang ada pada kami atau karunia yang pada kami kecil, tetapi kita pakai terus, maka kemudian berkembang dan menjadi karisma. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tapi kepada yang tidak mempunyai, dia akan diambil. Kata-kata ini agak kurang biasa. Apa maksudnya? Yang mempunyai justru diberi, yang tidak mempunyai justru diambil. Nampaklah contoh dalam perumpamaan hamba-hamba itu. Yang mempunyai adalah orang yang mempunyai kehendak baik, mempunyai pandangan yang baik, harapan yang baik, dan dia kemudian mengembangkan supaya kebaikan-kebaikan itu semakin berlipat ganda. Sedangkan yang tidak mempunyai adalah hamba yang kedua, yang jahat. Dia tidak mempunyai pandangan dan harapan yang baik. Tuhan, Engkau adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat tidak menabur. Inilah gambaran orang yang mempunyai persepsi. Pre itu sebelum sepsi, melihat. Suatu pandangan hidup yang negatif. Sehingga dia takut. Karena itu saya takut dan saya sembunyikan uang Tuhan itu. Dan apa kata Tuhan itu? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sesungguhnya dia adalah jahat dan malas, penuh dengan iri hati, penuh juga dengan ketidaktekunan di dalam menjalankan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, saya kira jelas perumpamaan dalam Injil ini. Setiap orang diberi karunia-karunia Tuhan yang harus dikembangkan. Tujuan kita hidup di dunia adalah mengembangkan karunia-karunia Tuhan di dalam diri kita. Sejauh mana kita mengembangkan karunia-karunia sehingga karunia-karunia yang kita kembangkan itu akan menjadi karisma. Inilah yang terpenting di dalam kehidupan. Bacaan yang pertama digambarkan seorang istri yang baik. Dia mengembangkan karunia-karunia di dalam dirinya sehingga kebaikannya bercerita di pintu-pintu kota. Janganlah kita menyesal seperti dalam bacaan yang kedua. Hari Tuhan datang dan kita sudah terlambat, tidak melakukan apa-apa. Kita diperingatkan bahwa seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidupku. Maka gunakanlah kesempatan, carpe diem, rebutlah hari ini. Untuk apa? Untuk mengembangkan segala kebaikan, mengembangkan semua karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengingat hari ini hari terakhir dalam hidup kita, karena saat Tuhan itu datang pada waktu yang tidak diduga, maka tentu kita akan menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya, tidak bermalas-malas.
apalagi untuk berbuat jahat. Kiranya jelas gambaran ini, silakan Bapak Ibu untuk mengolah lebih lanjut apa yang akan aku kembangkan di dalam hidupku. Paling tidak marilah kita berpandangan yang positif tentang Tuhan kita. Banyak orang yang menggambarkan Tuhan itu Tuhan yang kejam. Mengapa Tuhan memberikan saya hidup seperti ini? Mengapa Tuhan menciptakan aku? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Yang disalahkan adalah Tuhan. Ya, karena kita seringkali banyak orang iri hati. Itu yang jahat diberkati, sedang saya yang baik tidak mendapatkan kebaikan seperti apa yang sudah saya usahakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pandangan-pandangan yang negatif inilah yang menurut saya harus kita hilangkan di dalam hidup kita. Baik tentang Tuhan atau mungkin juga tentang diri kita sendiri. Mungkin orang yang punya satu talenta itu berpikir saya hanya punya satu talenta. Saya hanya orang biasa. Saya hanya orang berdosa. Saya hanya dan seterusnya. Pandangan-pandangan negatif tentang dirinya sendiri. Sehingga dia takut dan dia memendam talenta atau karunia itu. Atau sesungguhnya dia malas. Orang yang malas mungkin berpikir nanti hasilnya apa. Ya kalau berhasil, kalau tidak, lebih baik kita akan menggunakan waktu untuk bersenang-senang. Ada kemalasan, ada perasaan minder, ya, ada perasaan-perasaan yang lain. Menyalahkan orang lain. Inilah yang menghambat orang-orang untuk menyembunyikan talenta dia sehingga tidak berkembang di dalam diri kita masing-masing. Maka marilah kita melihat bahwa begitu Tuhan mencintai kita dan memberikan berkat. Sehingga kita ingat kata-kata dari Presiden Kennedy, jangan bertanya apa yang diberikan negara padamu, tapi bertanyalah apa yang kamu berikan negara, apa yang kau berikan kepada negara oleh dirimu. Bahwa dengan memberi, kita mengembangkan talenta-talenta itu. Dengan mengembangkan berarti kita mau mempergunakan segala yang ada pada kita, sekecil apapun. Saya sering mengatakan mungkin banyak pastor-pastor yang punya karunia penyembuhan yang lebih hebat dari saya. Tapi mereka pada berpikir ini bukan tugas saya. Ya. Penyembuhan adalah itu haknya dokter, sehingga kalau orang sakit ya suruh ke dokter saja gitu. Padahal mungkin dia malas. Akhirnya kalau ada
orang-orang yang kerasukan setan, sana ke Romoniko atau sana ke Romo Rohadi. Saya tidak diberi karunia itu. Padahal selalu saya katakan setiap orang beriman diberi karunia penyembuhan, diberi karunia pengusiran setan, dan diberi karunia pengampunan. Namun karena Anda takut, tidak percaya diri, selalu kemudian tidak mengerjakannya. Sedangkan talenta yang ada pada kami atau karunia yang pada kami kecil tetapi kita pakai terus, maka kemudian berkembang dan menjadi karisma. Maka imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Kalau kamu mengimani yang kecil itu dan terus berkembang, terus digunakan, terus dipakai, maka akan menjadi karisma. Dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Ya. Maka betapa banyak orang yang sesungguhnya mengembangkan sedikit dari kekuatan dan karunia yang ada padanya. Rata-rata kata seorang ahli psikologi, kita itu hanya memakai 10% dari kemampuan yang diberikan Tuhan. Yang 90% itu terpendam. Maka marilah kita mengembangkan apa yang ada. Selalu memberi kesaksian bahwa pada umur 58 tahun saya baru belajar saksofon. Sebelumnya saya tidak tahu, buta not, do re mi fa sol itu kadang-kadang sama. Tapi sekarang karena saya mengembangkan dan ternyata saya bisa juga. Dan saya selalu memberi semangat kepada anak-anak yang lebih muda, yuk kamu harus belajar. Siapa tahu ya dengan niat baikmu menunjukkan potensimu. Sehingga kamu akan lebih berkembang daripada yang sudah memulai. Karena yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Yang terdahulu justru akan menjadi yang terakhir. Lihat Bapak Ibu, di dalam hidup kita Tuhan banyak memberikan karunia-karunia. Galilah karunia-karunia itu dan kembangkanlah. Ya. Tidak perlu revolusi, yang perlu adalah transformasi. Karena semua sudah ada di dalam diri kita. Sudah ada di dalam hidup kita. Dengan mohon petunjuk Tuhan yang Maha Kasih dan memberikan rohnya, maka begitu banyak kesempatan-kesempatan yang selalu terbuka. Ya. Seorang mengatakan orang yang optimis itu selalu melihat kesempatan-kesempatan di setiap kesempitan. Tapi orang yang apatis atau pesimis, orang yang tidak punya harapan, selalu melihat kesempitan di tengah-tengah kesempatan. Hamba yang ketiga tadi adalah orang yang pesimis, ya, yang tidak berharap, tidak mempunyai pengharapan karena berpikir bahwa dia adalah manusia yang jahat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, marilah kita kembangkan.
agar kita sungguh-sungguh bertanggung jawab pada hari kita semua menghadap Tuhan. Kita akan menyerahkan inilah karunia, inilah talenta, inilah mina yang Tuhan berikan pada kita dan kita telah mengembangkannya. Jangan sampai terlambat. Mungkin kesempatan saat pandemi ini marilah melihat banyak kesempatan-kesempatan yang selalu terbuka untuk mengembangkan kasih, mengembangkan semua karunia-karunia yang ada, sehingga karunia-karunia itu menjadi berkat bagi orang yang memberkati. Karunia-karunia itu akan menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai juga. Dan saya mengatakan begitu banyak orang yang merindukan cinta, tetapi yang ditanam bukan cinta, tapi kebencian, kemarahan, dan seterusnya. Ya, karunia pengampunan, karunia kasih, itu adalah karunia-karunia yang luar biasa. Yang kita sebut sebagai keutamaan-keutamaan. Semua orang suka dicintai, tetapi yang menanam cinta itu ternyata tidak banyak. Lebih banyak orang yang menanam kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, dan seterusnya. Dalam hal spiritual, marilah kita menanamkan daya-daya spiritual di dalam hidup kita. Ya, daya kasih, daya pengampunan, daya kesabaran, daya kemurahan hati, dan seterusnya. Marilah kita memuji Tuhan tidak hanya dengan ucapan dan ungkapan, tetapi juga dengan perbuatan, dengan laku, dengan segala tindakan yang kita lakukan mumpung selagi masih diberi waktu. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit